Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Arvina dengan NIM 22650032. Baik, sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek tentang manajemen risiko proyek. Langsung saja. Problem sini masalahnya secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini. Penanganannya ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti, apakah akan benar terjadi atau tidak. Risiko menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisinya adalah sebuah ketidakpastian yang dapat terdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2. Mempermudah dalam mengambil keputusan, 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Perencanaan, di sini terdapat input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Ada teknik, planning, mapping and analysis, dan output rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Untuk identifikasi risiko terdapat input, teknik, output. Untuk analisis risiko kualitatif terdapat input, teknik, output. Analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, dan pengendalian dan monitoring risiko, risiko negatif dan risiko positif. Negatifnya melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Untuk positifnya adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko menyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif, perencanaan manajemen risiko, output dokumen rencana pengelolaan risiko, versi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko adalah metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Kategori risiko terdapat risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown, struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko adalah brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. Untuk SWOT, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity. Untuk SWOT, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumentasi yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel.
Risk event adalah kejadian tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register pada tabel ini. Lanjut, menghitung EMF. Tahapan menghitung EMF, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity nilai EMF adalah positif. Untuk risiko negatif nilai EMF adalah negatif. EMF expanded monetary value penyelesaian kasus EMF. Diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 7%, laba USD 20.000, gagal 30%, rugi USD 8.000. Ditanyakan estimated monetary value EMF proyek. Lanjut ke strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Untuk risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Untuk strategi respon terhadap risiko negatif, lanjutannya risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif, eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Untuk strategi respon terhadap risiko lanjutan, meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih awal walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.